Halo guys, ketemu lagi sama aku Merisa dari Mirasel Arts and Fashion Course. Kali ini kita akan ngobrol soal topik belajar fashion itu sebetulnya kamu perlu sekolah atau bisa otodidak sih? Oke, kita akan coba bahas dari sudut pandang desainer yang profesional ya. Karena kan kita kepengen untuk bisnis kita itu bisa profesional. Oke. Yang pertama, kita perlu tahu dulu nih, kamu mau punya goals apa? Karena goals itu sangat penting. Mau sebagai hobi atau mungkin mau menjadi profesimu. Nah, itu tentu harus kalian tentukan dulu di awal. Kalau mau jadi hobi, tentu kita bisa berpikir, oke, bisa nih otodidak gitu ya. Sementara kalau mau jadi profesi, tentu kita akan berpikir dari awal ini akan menjadi profesional seperti itu. Namun teman-teman perlu pertimbangkan, kalau hobi bisa menghasilkan, kenapa enggak, bukan? Sehingga teman-teman perlu pertimbangkan, walaupun itu menjadi hobi, kita bisa buat dia menjadi lebih profesional sehingga bisa menghasilkan buat kita. Nah, teman-teman tentu juga akan bertanya, oke, aku kepengen sih belajar otodidak dulu gitu ya, karena kan mungkin belum berpikir nantinya akan menjadi profesiku, aku masih hobi gitu ya, maka aku akan belajar secara otodidak. Nah, sebetulnya itu juga bisa cukup efektif loh, belajar otodidak. Nah, gimana caranya kita bisa belajar otodidak dengan efektif? Ini nanti akan kita bahas di video kita yang lainnya, jadi stay tune ya di YouTube Mirasel Fashion. Nah, kita akan melihat dari sudut pandang kita sendiri sebagai calon fashion designer yang profesional. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Kalau teman-teman tadi memutuskan untuk oke, aku mau otodidak dulu, aku bisa belajar dari banyak tempat gitu ya, entah baca buku, baca majalah, nonton video gitu ya, itu semua kita bisa lakukan kalau kita belajar otodidak. Nah, tapi teman-teman, ada beberapa hal yang sebetulnya agak sulit kita dapatkan saat kita belajar otodidak nih. Apa saja sih ya? Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah mentor. Nah, kalau kita belajar secara otodidak, kita tidak punya mentor. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, kita tidak tahu kita mau tanya kemana gitu ya, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara apa gitu, kita harus mencari sendiri. Nah, ini akan berhubungan dengan poin kedua, yaitu waktu. Nah, karena di waktu itu tentu akan berbeda kalau kita belajar otodidak dengan kita belajar di sekolah atau kursus. Kalau kita belajar secara otodidak, biasanya kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempelajarinya, karena kita harus mencari semua referensi itu dengan kemampuan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Padahal di luaran sana, kalau ya kita ngomong aja deh dari buku-buku pelajaran, dari buku-buku referensi, dari majalah, dari video-video yang ada, itu semuanya kan tidak terstruktur gitu. Jadi kadang-kadang kita harus mencari tahu sendiri, kita mulai belajarnya itu dari mana gitu ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk kita bisa menemukan pola yang paling tepat untuk bisa kita terapkan ke dalam pembelajaran kita tadi. Sementara kalau kita belajar di sekolah ataupun di kursus, kita akan diarahkan gitu. Jadi kita sudah belajar secara terstruktur, kita sudah punya kurikulumnya, kita akan belajar mulai dari level paling mudah, nah kemudian bertahap sampai ke level lebih mahir. Jadi setiap tahap itu tentu akan ada panduan dari mentor tadi yang membuat kita itu bisa lebih terstruktur dalam memahami materi yang akan kita pelajari, sehingga tentunya waktu yang kita butuhkan untuk menguasai materi itu akan lebih singkat, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dari level kemahiran kita ya. Kalau kita belajar secara otodidak dengan kita belajar di sekolah ataupun kursus, kita akan lebih cepat mahir. Jadi berhubungan dengan waktu tadi ya, juga dari strategi ataupun dari trik-trik yang bisa kita dapatkan itu, kita bisa lebih banyak mendapatkan triknya kalau kita sekolah gitu. Jadi bukan berarti otodidak itu tidak dibolehkan, tidak ya, tapi
tentu kita akan melihat ada banyak benefit loh kalau kita bisa belajar dipandu oleh seorang mentor yang tepat, kemudian kita juga bisa mengikuti kurikulum yang tepat, kurikulum yang baik yang sudah diciptakan untuk membuat kita sebagai calon fashion designer itu juga bisa memahami setiap kesulitan-kesulitan yang ada di dalam bidang fashion. Jadi kalau kita lihat lagi ya, sebetulnya apakah kita itu harus sekolah gitu ya, apakah kita harus kursus gitu ya? Sebetulnya tidak juga loh gitu ya. Kenapa ya? Karena banyak juga fashion designer ya yang ternyata mereka tidak bersekolah secara formal. Tapi tunggu dulu, tidak semua fashion designer itu tidak bersekolah di sekolah fashion. Jadi ada faktor X ya yang membuat kita itu bisa melihat, oh desainer ini memang dia tidak mengambil sekolah formal. Namun berapa sih gitu jumlahnya dibandingkan semua desainer? Ya, contoh seperti mungkin kalau teman-teman tahu seperti Barli Asmara gitu ya, dia tidak bersekolah fashion secara formal, namun dia bisa sukses sebagai fashion designer gitu ya. Tapi berapa banyak sih Barli Asmara di luaran sana gitu ya, kalau kita mau bandingkan dengan jumlah fashion designer yang ada di seluruh dunia gitu. Ternyata perlu diingat lagi kalau 3 hal yang tadi aku sebutkan, yaitu mentor, waktu, dan level kemahiran ini ternyata memang adalah hal yang kita sediakan di sekolah ataupun kursus itu tadi, sehingga kita bisa jadi membuat nih, misalnya kita orang-orang yang kepengen kalau teman-teman jadi fashion designer itu lebih belajar secara autodidak dan kita membutuhkan waktu bisa bertahun-tahun ya mempelajari setiap materinya. Ada yang belajar autodidak bisa 3 sampai 5 tahun seorang fashion designer. Sementara ilmu yang dia pelajari selama 3 sampai 5 tahun itu akan dipelajari di sekolah fashion itu selama hanya 3 sampai 6 bulan saja. Jadi kalau teman-teman lihat ternyata perbandingan dari waktunya cukup banyak ya. Kenapa ya? Karena ada mentornya yang membantu untuk bisa mengarahkan, dan juga ada kurikulum yang membuat calon desainer itu tahu dia harus belajar dari mana, dan juga ada trik-trik dan strategi yang harus yang harus dipelajari supaya level kemahirannya dia itu bisa lebih meningkat dengan cepat. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat ada juga nih contoh ya desainer-desainer yang dia itu sudah jalan gitu ya, udah belajar dari autodidak, kemudian menciptakan usaha. Namun di tengah perjalanan nih, setelah jalan beberapa tahun gitu ya, mengalami adanya kesulitan sehingga harus bersekolah lagi. Jadi di sini bisa kalau dari urutannya ya, dia belajar autodidak, dia menjadi seorang desainer, di tengah jalan mengalami kesulitan, kemudian dia harus bersekolah lagi. Itu juga hal yang lumrah dan juga bisa dilakukan. Kenapa kok ada yang seperti itu gitu? Karena fashion itu adalah sebuah bidang yang sangat berkembang ya, dan dia cukup banyak perkembangannya, cukup cepat berkembang, sehingga kalau kita tidak mengikuti perkembangannya itu kita bisa ketinggalan. Kemudian biasanya kalau kita belajar secara autodidak, ada beberapa hal yang mungkin kita belum pernah pelajari sebelumnya karena kita tidak tahu kita harus belajar hal-hal itu gitu. Nah dari situ waktu kita sudah punya bisnis, di tengah jalan ternyata ada problem yang memang berhubungan dengan hal itu gitu. Misalnya contoh bagaimana mengatur fashion bisnisnya, bagaimana mengatur strategi untuk pembuatan collectionnya yang cocok misalnya, bagaimana membuat konsep yang secara tepat gitu ya. Mungkin selama ini tidak harus ya, kalau kita bilang harus sekolah fashion dulu, habis itu baru bisa jadi desainer. Fashion itu adalah semacam shortcut buat kita yang kepengen jadi fashion designer dengan cepat dibandingkan kita belajar secara autodidak gitu. So dengan banyak sekali pertimbangan ini gitu ya, maka apakah teman-teman habis ini memutuskan aku mau sekolah fashion atau aku mau kursus fashion nih gitu ya? Nah ini juga jadi salah satu pertanyaan yang sering aku dengar ya, sebaiknya sekolah fashion atau kursus fashion gitu ya. Nah ini juga dua hal yang cukup berbeda dan menarik juga, kita akan bahas di video-video yang berikutnya ya. Jadi stay tune terus, kita akan belajar juga melihat bagaimana perbedaannya dan bagaimana
kita bisa menentukan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube Miracle Fashion dan terus ikutin video-video kita karena kita akan bagikan banyak info dan juga tips and trik yang menarik tentang fashion yang terkini. Jadi jangan sampai ketinggalan. See you on the next video. Bye bye.